Ya puji Tuhan, saudara, kita mulai dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Ya ini doa Paulus. Kita semua berdoa. Kita minta benar-benar bahwa Tuhan itu menyatakan, ya, memberikan pengertian tentang kemuliaannya. Amin. Ini suatu doa, ya. Kita boleh baca sama-sama ayat 17, ya. Itu ada ditulis di laptop atau di handphone saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, ya, revelation, wisdom, untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, kalau kita mengenal Dia dengan benar, percaya benar, pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Ayat 18, dan supaya Ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, hearing heart, ya, hati yang mendengar, understanding heart, hati yang paham, ya. Makanya dikatakan agar kamu paham, ya, mengerti pengharapan, hope, apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya, juga memberikan kita hidup, masih ada sampai sekarang, pasti ada apa yang Dia punya rencana, ya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang kudus karena darah Yesus. Ya, itu ada kekayaan kemuliaan, ya, riches of His glory. Itu menjadi bagian kita. Ayat 19. Lanjut, ya, betapa hebat kuasanya, powernya, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, kekuatan, power daripada kuasa Tuhan. Ya. Itu betapa hebat. 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi sudah selesai. Yesus sudah kerjakan semua bagi kita dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya, kita menerima kebangkitan. Kebangkitannya artinya apa? Segala dosa kita sudah diampuni. Karena Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia menanggung dosa kita, Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Dari orang mati bangkit. Buktinya itu receive, apa tuh? Tanda terima, kwitansi. Buktinya saudara sudah diampuni segala dosanya. Buktinya dia bangkit. Nah, ini penting, ya. Nanti kita akan lihat ketika kita diampuni segala dosa kita, kita disembuhkan dari segala penyakit. Catat aja dulu, ya. Dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Dan bangkit, naik di sorga, didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Tuhan mendudukan kita bersama-sama Dia di sorga. Itu kedudukan kita. Dan kedudukan itu yang menentukan supply atau penyediaan dari Tuhan. Karena kedudukan kita sebagai anak. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jauh lebih tinggi. Sama-sama katakan, jauh lebih tinggi. Ini doa kita, ya. Kita paham bahwa kedudukan itu jauh lebih tinggi. Ya, kalau memerintah penguasa-penguasa, kekuasaan-kekuasaan, kerajaan-kerajaan angkasa, kuasa-kuasa gelap, Tuhan Yesus lebih tinggi. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, semua ada namanya. Mau penyakit juga ada namanya. Ya, penyakit apapun ada namanya. Tuhan jauh lebih tinggi. Sama-sama kan, jauh lebih tinggi. Nama Yesus, nama di atas segala nama, jauh lebih tinggi. Ya, bahkan dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, Rasul Paulus tulis di jemaat Efesus 2000 tahun yang lalu juga, kurang lebih. Akan datang, maknanya selama-lamanya. 22.
Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Apapun yang mau mencoba mengganggu saudara, apapun namanya, musuh, semua kuasa-kuasa penyakit, kegelapan, apapun, diletakkan di bawah kaki Kristus. Nah, kaki Kristus adalah tubuhnya, kita ada tubuhnya. Ya, dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Kristus kepala, katakan. Saya tubuh. Ya, di bagian tubuh ada kaki. Ya, 23 katakan. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jelas ya? Jadi ketika saudara berkata sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kita lihat, Yesus di surga sakit nggak? Enggak, demikian saya di bumi sekarang ini. Kristus di surga miskin nggak? Enggak, demikian saya di bumi. Demikian juga saya sekarang di bumi. Hidupnya stres, khawatir, gelisah, cemas. Di surga begitu nggak? Tidak. Demikian saya di bumi sekarang ini. Kita terima. Ya, yaitu kepenuhan dia. Sama-sama kan kepenuhan dia. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kepenuhan dia di dalam kita. Amin. Dan ini di ayat 23 ini dalam terjemahan The Message-nya, ini penting juga ya, supaya kita tahu bahwa kita ini kan disebutnya the church, yaitu jemaat, yaitu kita, church, ya, tubuh Kristus. Saya langsung aja terjemahannya. You see, lihat, Anda lihat, is not peripheral to the world. Jadi kita bukan pinggiran dari dunia. Nanti saya jelaskan ya. Tetapi dunia ini, kita kan ada di dunia ini. Itu yang pinggiran daripada church. Berarti church itu adalah pusat. Gereja itu adalah pusat. Ya, kenapa? Karena the church is Christ's body. Ya, gereja itu adalah tubuh Kristus. Di mana ia speaks, berbicara, dan bertindak. Di mana by which he fills everything with his presence. Jadi saudara, saya nggak pernah akan bilang misalnya begini, oh di Indonesia kita ini minoritas gitu, nggak mau. Kita bersama Kristus. Satu misalnya Pak Lazarus di Surabaya bersama Kristus, itu sudah mayority. Jadi jangan pernah dengan menyadari bahwa Kristus ada dalam diri kita dan dia adalah segalanya. Kristus itu great I am. Great I am itu artinya segalanya dalam kehidupan kita. Kita itu di pusat. Yang lain di pinggiran. Jangan pernah ya kita mau diintimidasi atau disebut sebagai kecil gitu, minoritas. Oh enggak. Kita sudah didudukan bersama Kristus di sorga. Inilah doa Rasul Paulus di Efesus supaya kita dapat memahami, saudara. Kalau kita paham bahwa kita bersama Kristus, kita mempengaruhi. Ya, kita jadi terang. Bukan jadi apa tuh? Di stres, ditekan, dianggap kecil sama dunia. Nggak bisa. Ya contoh praktis saja. Saya selalu juga cerita. Dulu ketika punya toko, ketika datang preman misalnya, pegawai saya udah bilang gini, Pak Melki ngumpet. Kenapa? Itu ada si Asep preman, badan gede, mau minta duit tuh. Ngumpet, saya bilang, di toko saya sendiri. Aneh kan? Bagi saya bilang Asep suruh masuk. Waktu dia masuk, ya namanya preman minta duit kan, tapi cerita dulu kehebatan dia begini begitu. Ya saya dengerin aja sambil berdoa. Ya, Roh Kudus ini mesti ngomongin apa nih orang. Ya saya selalu bilang, mau preman itu kadang bawa tentara, bawa polisi, atau bawa orang-orang kuat apapun juga, saya selalu bilang, ini toko punya bapak saya. Saya ini anak panglima. Panglima apa? Panglima bala tentara. Firman-Nya Tuhan bilang begitu. Setiap pagi saya berdoa, Tuhan ini tokomu, milikmu. Saya hanya pengelola.
Saya anakmu. Kenapa lagi ketemu preman saya disuruh pegawai itu untuk ngumpet? Nah, kemudian hikmat timbul. Pak, Bapak punya anak? Oh iya, saya punya anak. Anak saya sedang sakit. Nah, intinya minta duit lagi. Oh, kalau gitu boleh nggak saya doakan? Didoakan, Pak. Langsung melembut suaranya. Iya, saya doakan anak Bapak. Katanya di rumah sakit. Boleh, Pak. Didoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian air matanya mengalir. Dan dia bilang, Pak, orang Sunda kan, punten Pak, mau pergi. Baru sebelum pergi, ya saya kasihlah uang sekedarnya untuk anak Bapak yang sakit. Kita ini ternyata tidak bisa ditekan. Maksud saya sih cuma itu aja. Tapi kalau orang Kristen sendiri yang ucapkan, atau orang Kristen sendiri yang bertindak tidak sesuai, tadi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu di atas pemerintah, penguasa, kekuasaan, nama yang dapat disebut di atas segalanya dan ada di dalam diri saudara dan saya. Itulah yang terjadi. Orang Kristen menjadi dipermainkan gitu. Ya karena omongannya sendiri. Karena itu kita berdoa untuk meminta hikmat tadi, hikmat dan pengertian, pewahyuan tentang Kristus yang ada di dalam diri kita. Ya, hidup kita menjadi supranatural, powerful, penuh kuasa. Ini bukan kesombongan, saudara. Karena saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara dimeterai Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah tinggal di dalam diri saudara. Christ in you. Ya, Christ in me, the hope of glory. Kita memiliki pengharapan kemuliaan. Amin. Ya, kita ini benar-benar ada power. Makanya kuasa itu harus diatur atau dikendalikan dengan apa? Dengan dengar firman, sehingga kita tahu yang benar. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka, ya kita, orang percaya, Allah mau memberitahukan betapa kaya. Sama kan? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Tadinya kita nggak ngerti. Misteri, ya, misteri itu rahasia misteri. Itu betapa kayanya. Sampai nggak bisa diceritakan gitu. Betapa mulianya. Di antara bangsa-bangsa lain, di antara orang-orang yang nggak percaya. Yaitu apa? Saudara dengar, Kristus, Christ in you tuh. Kristus di tengah-tengah kamu. Kurang begitu jelas, tapi bahasa Inggrisnya bilang Christ in you. Di dalam kamu, di dalam kita. Kristus ya adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Pengharapan kemuliaan. Bukan pengharapan hidup yang tidak mulia. Hidup yang tidak mulia seperti apa? Ya, hidup yang siklus kekalahan, dikuasai penyakit, dikuasai kemiskinan, hidup yang hancur-hancuran, hidup yang korosi, hancur, keluarga yang hancur. Betapa banyak kita lihat mungkin orang Kristen yang tidak mengalami the hope of glory. Kenapa? Karena nggak dengar betapa kayanya, betapa mulianya Kristus ada dalam darah kita. Coba katakan sama-sama. Kristus ada di dalam saya. Jadikan itu pribadi. Christ is in me. Saya punya pengharapan bukan yang buruk. Kalau sudah sakit, saudara punya pengharapan. Mulia artinya apa? Ya sembuh. Bahkan 120% lebih sehat dari sebelum sakit. Kalau saudara bergumul soal keuangan, pengharapan akan kemuliaan apa? Yang mulia apa? Apa tetap miskin gitu? Tetap hancur, tetap nggak punya kehidupan? Bukan. Hidup yang mulia Tuhan sediakan. Amin. Nah, dengan dasar ini,
kita tahu Christ di dalam kita, the hope of glory. Nah, ini kita masuk 3 poin sermon atau khotbah hari ini. Nah, jadi kalau kita selesai ini, kita tahu. Yang pertama, kita tahu bahwa kita itu adalah biji mata Tuhan. Kita tuh dikasihi. Jadi di dalam kita, the hope of glory, penuh kemuliaan. Kita nggak lagi berharap yang buruk, mengharap yang the worst gitu. Ada orang bilang gini, ya kita berdoa to the, yang terbaik, tapi kita bersiap-siap untuk the worst. Orang Kristen lagi yang ngomong. Ya, karena takut apa? Karena nanti berharap nanti kecewa katanya. Di PHP. Pemberi harapan palsu. Saudara, pengharapan Alkitab kita sudah tahu artinya, bahasa Yunaninya elpis. Positive expectation of good, atau certain expectation of good. Bahkan pengharapan yang positif, yang pasti baik lagi. Nggak ada yang buruk. Karena yang saudara terima adalah perbekalan supply dari surga. Di surga nggak ada yang buruk. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tadi kita udah dengar. Kita memperoleh pewahyuan itu. Kita memperoleh penyingkapan itu. Nah, kita mulai dari Ulangan 32 ayat 10. Tadi saya bilang ya, kita ini biji mata Tuhan. Nah, Ulangan 32 ayat 10 katakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Jadi Tuhan itu found, menemukan kita sekalipun kita, artinya dia mencari kita dan menemukan, sekalipun di tengah-tengah ketandusan. Ya, terisolasi itu. Di tengah-tengah padang gurun, ya, isolasi, tandus, tertolak. Auman padang belantara, dari ketakutan, dari kecemasan. Jadi apa? Waktu kita didapati, seperti domba kan yang hilang, didapati, ditaruh di dadanya, kasihnya, ditaruh di atas bahunya yang kuat, diangkat tinggi, dikelilinginya, dibilang, dikelilinginya. Jadi kalau kita tuh dilingkupi, itu dikelilingi, ya, kita tadi nyanyikan, nama Yesus adalah menara yang kuat, kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, itu dikelilingi. Kita dikelilingi lagi dengan Shekinah glory, kemuliaan. Diawasi, dijagai dengan dekat. Ya, diawasi gitu. Sebagai anak dijagai. Dilihat. Ya, kalau kita punya anak kecil lagi main di taman gitu, dari bapaknya dari jauh sambil duduk dia liatin. Diawasi. Tapi kita juga nggak diawasi dari jauh. Kita dekat. Dijaganya sebagai biji matanya. Ya. Ini biji mata ini nggak boleh disentuh. Ya, biji mata saudara nggak boleh disentuh, kena debu juga, kelilipan, nggak enak ya. Jadi kita ini biji mata Tuhan. Katakan, saya adalah biji mata Tuhan. Saya adalah yang terkasih. Artinya dijagai sempurna. Amin. Dilindungi sempurna. Ya, jadi kita sadar ya, kalau kita dikasih itu, ya kita bilang, rasa nggak rasa kita dikasih. Ya tapi saya nggak rasa Tuhan mengasihi saya. Karena itu masuk ditipu sama musuh. Ya, kita biji mata Tuhan. Kita dikasih artinya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita kan di dalam Kristus. Karena kita percaya Yesus, kita di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Kalau kita dengar kita di dalam Kristus, artinya kita dalam proteksi dia, dalam perlindungan dia tadi. Dan artinya juga kita itu masuk di dalam Alfa dan Omega. Ya, artinya hal-hal yang di bawah matahari ini tidak berlaku buat kita, yang buruk. Ya, karena itu kita bilang ia adalah ciptaan baru, new creation. Saya adalah ciptaan baru, bilang.
Memang kita ada dalam tubuh fana ini, tapi kita ada ciptaan baru. Kita manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh ini, kemah ini. Yang lama sudah berlalu. Jadi old man kita, manusia lama kita sudah berlalu. Sungguhnya baru sudah datang. New man, ciptaan baru sudah datang. Itu kita terimanya gimana? Ya dengan iman. Kita perkatakan. Makanya kalau yang sering udah lama bersama-sama di gereja ciptaan baru, New Creation, akan berkata, saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Semua juga sudah hafal ya. Katakan sama-sama, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kebenaran Tuhan artinya. Ya, kalau kita memiliki kebenaran Yesus, kebenaran Tuhan, kita memiliki hak yang sama dengan Yesus di hadapan Tuhan. Kebenaran masalahnya. Bukan karena kita benar, karena kita menerima kebenaran hadiah yang dihadiahkan kepada kita dari kayu salib. Kita terima dan kita perkatakan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Jadi apapun yang terjadi, ya, kalaupun seperti batang emas, kalau Pastor Pen suka bilang ya, jatuh ke lumpur, biarpun kotor, biarpun gagal, ya disiramin air lagi, nature-nya nggak berubah. Gold bar itu, ya, batang emas itu. Saudara adalah ciptaan baru. Amin. New creation. Dan itu bukan karena perbuatan kita, saudara. Kita terima pertukaran di kayu salib. Dosanya kita menjadi, Kristus tidak buat dosa, tidak ada dosa, tidak berbuat, tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Dosanya siapa? Dosanya saudara dan saya. Sehingga kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Ditukar. Itu kebenaran. Itu kebenaran hadiah. Ya tapi Pak, kita kan harus melakukan kebenaran sendiri juga. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Dari dalam keluar. Tapi yang kita terima adalah supply-nya itu kita terima dulu. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Nggak mau digoyahkan oleh siapapun. Itu posisi, saudara. Kedudukan. Tadi bersama Kristus. Kalau kita adalah kebenaran dalam Kristus, kita mengakui, kita menerima karya sempurna Kristus di kayu salib. Kita menerima segala dosa kita sudah diampuni tadi. Kita dibenarkan sepenuhnya. Kita menerima. Ya kalau ada orang bilang gini, bagaimana Pak kalau kita nggak buat benar terus kita jadi benar? Gimana logikanya? Kalau orang nanya begitu, tanya balik. Gimana logikanya? Tuhan Yesus nggak buat salah, nggak buat dosa, tidak ada dosa, tapi telah menjadi dosa. Karena kita lagi. Gimana? Kita aja 2000 tahun yang lalu belum ada. Nah itulah di dalam Kristus ya. Dia Alfa dan Omega. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kekal selama-lamanya. Dosa kita sudah diampuni, ditanggung oleh Yesus. Amin. Ya, karena itu bagian kedua, ya, karena kita percaya bahwa kita new creation, kita katakan, ya, kita akui bahwa saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, kita akan lihat terus mendengar, artinya mendengar kabar baik. Yakobus 1 ayat 21 sampai 25. Nah lihat ya, perhatikan nih supaya kita ini benar-benar menerima keselamatan yang kekal ya. Nah ini Yakobus kan sering dibilang, iya Pak, tapi iman tanpa perbuatan mati. Nah di ini kitab Yakobus. Ya, dan ini bicara tentang horizontal. Ya. Jadi hubungan vertikal kita dengan Tuhan sempurna karena darah Yesus. Nah, ketika kita terima, apakah kita jadi buruk? Enggak. Kita jadi
memiliki Kristus dalam diri kita. Kita diubah dari dalam. Makanya nasihatnya seperti ini. Karena itu buanglah segala sesuatu, semua yang kotor, ya, dan kejahatan yang begitu banyak itu. Buang aja. Dan terimalah, ya, dengan lemah lembut firman. Saudara jangan menolak. Karena firman itu terang. Yang kotor, yang jelek, buang aja. Dalam nama Yesus saya buang. Saya nggak sanggup Tuhan, tapi Engkau sanggup. Saya buang. Saya terima dengan lemah lembut, artinya apa? Kita nggak jangan keraskan hati kita. Karena kalau firmannya keras, dia dicuri sama musuh, sama iblis, burung. Kalau tanahnya berbatu-batu, nggak bisa tumbuh dia. Tapi lemah lembut. Yang tertanam di dalam hatimu. Nah itu yang tadi, hati yang faham, hearing heart. Kalau hati kita keras, Tuhan saya minta hati yang faham, hati yang mengerti, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau jiwa apa tuh? Pikiran, perasaan, kehendak. Ya orang pikirannya stres, jiwanya hatinya, perasaannya khawatir, gelisah. Nah Tuhan selamatkan juga. Kalau kita terima apa? Terima firman. Firman apa Pak? Firman kabar baik, Injil. Kabar baik, gospel, good news. Kabar baik ya kabar baik. Dan Tuhan itu baik. Tadi kita nyanyikan. Ya, Yesus itu luar biasa baik. Kita terima yang baik. Ya Tuhan juga kasih yang buruk Pak. Tuhan kasih yang begini. Itu tipu daya, tipu muslihat dari jurang neraka. Karena di surga nggak ada stok yang buruk, saudara. Yesus Bapa kita di surga. Dan dia di dalam kita juga. Luar biasa ya. Kita hanya menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah lanjutin dulu aja. Nah ini kan sering kan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Nah ini penting ya. Perhatikan nih. Dan sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah ini. Pelaku firman itu apa? Nah garis bawahi dulu ya. Apa itu pelaku firman? Ya kita harus melakukan, mengerjakan. Nanti kita perhatikan. Bukan hanya pendengar saja. Seolah-olah mendengar itu diadu. Padahal ketika kita duduk mendengar, timbul iman. Kalau gitu apa dong pelaku firman? Jadi jelasin dulu ya. 2-3 jelasin dulu. Sebab jika seorang mendengar, katanya mendengar firman saja tidak melakukannya nanti. Nah, jadi kan 2 kali nih. Melakukannya itu apa? Ada seumpama seorang yang mengamati rupanya, amati mukanya dan yang sebenarnya di depan cermin, 24. Baru saja ia memandang dirinya, dia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jangan sampai maksudnya gini. Yakobus bilang gini. Kamu dengar firman. Itu terus begitu lupa aja. Nah, pertanyaan, kalau melakukannya berarti nggak lupa dong. Kita dengar, kita tidak lupa. Gimana supaya kita jangan lupa? Nah, disitulah melakukannya adalah terus mendengar. Sehingga kita nggak lupa. Kita terus diingatkan, sehingga kita nggak lupa. Mana buktinya Pak? Oke, kita lihat ayat 25. Ya, makanya dijelasin nih. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, hukum yang sempurna, perfect law of liberty. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Hukum apa itu? Bukan hukum Taurat, saudara. Hukum kasih karunia. Ini buat catatan aja, kita nggak lagi masuk ke situ ya. Hukum kasih karunia itu disebutnya hukum iman. Jadi kita terima kebenaran bukan kebenaran diri, tapi kebenaran iman, kebenaran hadiah. Hukum roh. Kita bukan diri kita, tapi roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Hukum roh yang memerdekakan. Nanti kita lihat ya dari hukum dosa dan hukum maut. Dan di sini, ini sebenarnya hukum the perfect law. Hukum yang sempurna apa? Bukan hukum Taurat. Yang memerdekakan. Of liberty. Nah, terus disebutkan, jadi perbuatannya apa? Kita meneliti, pertama tadi mendengar, meneliti, dan bertekun di dalamnya.
Dijelaskan berikutnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Bahasa Inggrisnya bilang ini, don't be a forgetful hearer. Jadi, kan tadi jelas dicontohinnya. Orang mendengar firman Tuhan, melupakannya itu kayak apa? Kayak orang lihat di cermin, lihat mukanya gitu, sisir-sisir, lihat cermin. Terus dia pergi, lupa aja. Mukanya kayak apa juga udah lupa. Makanya dia bilang, jangan begitu. Gimana jangan begitu? Don't be a forgetful hearer. Gimana jangan menjadi don't be a forgetful hearer? Iya, dengar lagi, ya dengar lagi. Perkatakan lagi, perkatakan lagi. Makanya itu akan berbuah, saudara. Ya, makanya itu tinggal dalam diri kita, firman itu. Mengalir di darah kita. Makanya kita harus pastikan. Jangan mendengar kabar buruk. Oh, Tuhan Yesus juga izinkan penyakit. Oh, Tuhan Yesus juga kasih kecelakaan. Oh, Tuhan Yesus juga membunuh mati muda. Begitu. Nggak ada itu, semua dusta dari jurang neraka, saudara. Nggak ada ayat seperti itu. Di perjanjian lama, mereka di bawah hukum Taurat. Memang. Tapi di perjanjian baru kasih karunia, kita di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Karya siapa? Karya Yesus, bukan karya kita. Nah, ketika kita bilang, saya nggak lupa sekarang. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Menghadapi apapun tantangan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Itu bersungguh-sungguh melakukannya. Dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatannya apa? Ya terus mau perkatakan kan, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Amin. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Kok Bapak nyamain diri Bapak dengan Allah? Dia kepala, saya tubuh. Tadi kita udah dengar di bagian pertama. Kita sudah dibeli, lunas dibayar. Kita milik Kristus. Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus. Kurang apa? Power, kuasa yang begitu luar biasa. Nah, itu jangan lupa. Gimana jangan lupa? Ya kita terus berkatakan. Bagi saya, kalau orang bilang begini, Tuhan juga kita belum tentu selamat loh. Jadi kayak mudah-mudahan, kayak saudara sepupu, bukan sepupu sih, saudara tiri itu. Ya, insya gitu. Kita tidak begitu. Ya. Oleh kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Kita pasti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Dikaruniakan Yesus yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berapa lama kekal? Selama-lamanya. Bukan sampai dosa berikutnya, bukan. Justru di dalam kepercayaan itulah Yakobus meyakinkan. Kalau kita tidak lupa, terang itu ada terus dalam hidup kita. Kristus ada di diri saya. Kristus kesembuhan saya. Saya memiliki tubuh berkualitas. Tubuh Kristus. Saudara, itu rahasia yang Tuhan berikan buat kita. Berbahagia oleh perbuatannya. Itu yang dimaksudkan Yakobus. Ketika kita tidak lupa, don't be a forgetful hearer. Itulah perbuatan yang dibilang tadi, nggak seperti orang lihat di cermin. Lihat mukanya, lupa. Ntar ngomongannya lain gitu. Makanya kita juga perjamuan kudus. Kita dibawa untuk terus memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita memperingati terus-menerus. Kenapa? Karena kita nature-nya lupa. Kita bisa lupa. Makanya kita makan terus, kita dengar terus kebenaran Injil. Jangan campur-campur, saudara. Jangan campur-campur. Ya, Tuhan kasih penyakit, Tuhan izinkan penyakit. Dari mana jalannya? Orang Tuhan menebus kok. Semua orang datang kepada Yesus disembuhkan. Semua orang yang kerasukan datang kepada Yesus dilepaskan. Mana ada? Kamu sehat ya? Sini. Kasih sakit kamu ya. Saudara cari aja di Alkitab, saudara nggak ketemu yang kayak begitu. Semua orang yang datang kepadanya
disembuhkan. Amin. Ya, tapi kan Pak, kita di Alkitab juga bilang kita harus pikul salib, sangkal diri. Sebelum salib, emang Tuhan Yesus ngomong gitu kepada orang Yahudi. Tapi sesudah salib, salib itu Tuhan yang pikul sendiri. Salib dia bukan salib saudara dan saya. Jadi lihat juga waktunya dong. Jadi kalau sekarang, Pak Melki juga harus pikul salib. Nggak mau. Kenapa nggak mau Pak? Melawan Tuhan, melawan firman. Bukan. Salib saya sudah dipikul Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya itu kan salib Yesus. Nah, salib Bapak sendiri nggak ada, udah habis. Dipikul. Ditanggung. Sempurna. Salib siapa? Salib saya. Kalau gitu Bapak pikul apa dong? Ya pikul kok yang enak dan ringan. Apa itu? Ya kasih karunia. Injil, kabar baik seperti ini. Enak dong Pak. Ya, kenapa jadi nggak mau yang enak? Enak bener. Enak bikin dosa. Dosa nggak ada yang enak. Itu dusta iblis. Justru ketika kita melihat terang, kita terima terang, kita terima Kristus, dosa nggak berkuasa. Terang itu akan mengalahkan kegelapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, lanjut. Nah, sekarang itu yang kedua ya. Jadi yang pertama, kita ada biji mata Tuhan. Sama-sama katakan, saya adalah biji mata Tuhan. Saya terkasih. Yang kedua, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Amin. Nah, yang ketiga, kita lanjut. Ya, langsung aja di Yakobus 1 ayat 26. Tadi 25-nya, sekarang 26-nya. Nah, kita berkatakan. Nah, makanya dibilang ini tadi 25 ya, Yakobus 1 ayat 26-nya bilang jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah. Nah, kan jelas kan? Kita nih beribadah. Terus sekarang gini, tapi tidak mengekang lidahnya. Maksudnya lidahnya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa sih mengekang lidah? Ngomongan bukan Injil, bukan terang. Ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pak, bukan perkataan kotor, perkataan ya termasuk lah. Ya kalau di Bandung atau di Jawa Barat, orang tuh bisa tiap kalimat atau tiap kata muncul doknya. Dok itu dogi ya. Wah, ngomong keluar itu terus. Kalau orang Jakarta mungkin ngomongnya suwe atau sial gitu ya. Atau orang Surabaya lain lagi, orang Manado lain lagi. Yang ngomongan-ngomongan kasar, betul termasuk. Tapi kan itu ngutukin diri sendiri, sama aja. Sama aja dengan orang bilang ini, saya pikul salib, itu ngutukin diri sendiri karena salib adalah kutuk. Ya tapi itu perkataan Tuhan Yesus, Pak. Iya, perkataan Tuhan Yesus sebelum salib, bolak-balik begitu aja. Saya telah ditebus. Nah, itu saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu namanya kita mengekang lidah kita, nggak memperkatakan yang buruk. Ya tapi kan itu kenyataan Pak. Kenyataan seringkali beda dengan kebenaran. Yang kelihatan kenyataan bukan kebenaran. Yang benar apa? Yang tidak kelihatan. Saudara lihat malaikat? Hal itu kekal tuh. Saudara nggak lihat tapi kekal. Saudara lihat Yesus gitu Tuhan secara kasat mata? Lihat Pak. Tapi kan secara umum tidak kan? Gitu yang kekal. Saudara lihat roh dalam diri saudara? Enggak. Itu yang kekal. Saudara lihat handphone? Nah, kelihatan kan? Ini nggak kekal. Saya berapa kali ganti handphone karena rusak. Nggak kekal. Ketika saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu kekal. Saya telah disembuhkan. Saya telah dipulihkan di dalam Yesus. Itu kekal. Makanya kita belajar minggu lalu apa? Ya kan? All is well. Semua baik di dalam Yesus. Itu kekal. Kalau gitu Bapak pilih-pilih dong. Firman Tuhan yang enak-enak aja. Saudara dengar ya. Semua yang tidak enak, semua yang buruk, semua yang busuk, semua yang kutuk, itu Tuhan Yesus tanggung di kayu salib 2000 tahun lalu.
Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, good report tuh semua yang sedap didengar tuh termasuk disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu, pikirkan semua yang positif itu dari Kristus. Nggak ada yang buruk, saudara suruh pikirin. Luar biasa ya. Itulah the hope of glory tadi kita dengar. Harapan akan kemuliaan. Nah jadi, apa yang kita perkatakan? Kalau kita ibadah kita nggak mau sia-sia, perkatakan kebenaran. Perkatakan Injil. Good news, kabar baik. Kalau saya bilang, ya Injil kan soal kitab, masa Bapak buang-buang? Nggak ada yang kita buang. Kalau Tuhan sudah tanggung, ya saya nggak mau tanggung lagi. Makanya Injil itu kabar baik disebutnya. Injil Kristus. Injil Shalom atau Injil damai sejahtera. Injil kasih karunia. Kalau kasih karunia, kasih yang dikaruniakan. Saya terima cuma-cuma. Saudara, amin? Ya, kalau saudara percaya kebenaran ini, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Coba ayat Yohanes 8 ayat 32 ya. Yohanes 8 ayat 32 saja. Ya, oke. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Tuhan Yesus bicara ini bukan kepada orang siapa-siapa ya, kepada orang Yahudi yang tahu hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus kan bilangnya, kamu mengerti hukum Taurat? Enggak. Kamu mengerti kebenaran. Kebenaran hadiah. Kebenaran diri dia. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bahkan di dalam kitab, siapa yang letih lesu berbeban berat? Ya datang kepadaku, undangan. Letih lesu berbeban berat oleh karena agama. Agama apa? Ya agama Yahudi pada waktu itu. Hukum Taurat. Hukum Taurat apa Pak Melki? Hukum Taurat 10 perintah Allah dan 613 hukum aturan peraturan di bawahnya. Dan itu semua tuntutan kepada orang berdosa yang bangkrut, yang kita nggak bisa berbuat. Makanya Tuhan bilang semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ketika kita mengerti kebenaran, kebenaran apa? Kebenaran hadiah. Kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Kebenaran itu memerdekakan kita. Makanya tadi dibilang the perfect law of liberty. Hukum yang sempurna yang memerdekakan itu bukan hukum Taurat, saudara. Hukum Kristus, hukum iman. Kristus sudah mati di kayu salib buat kita. Kenapa disebut hukum juga, Pak Melki? Karena memiliki legal standing yang kuat. Ketika kita percaya akan karya Yesus yang sempurna di kayu salib, akan karyanya, bukan karya kita, karya Yesus. Dan kita percaya dengan mulut, mengaku dengan hati. Hanya tangan terbuka menerima. Itu iman. Menerima, percaya, terima. Saya terima bahwa saya ada biji mata Tuhan tadi kan. Saya orang yang dikasih. Artinya satu. Yang kedua, saya terima saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah ciptaan baru dalam Kristus. Saya terima. Dan kita mengekang lidah dengan apa? Memperkatakan. Hidup dan mati dikuasai sama lidah, saudara, masalahnya. Coba buka dulu ya, Amsal 18 ayat 21. Ini kita sering dengar ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya kita memperkatakan hidup atau kematian. Ini di anggota tubuh yang gak punya tulang ini. Kecil lagi. Siapa yang suka menggemakannya, artinya memperkatakannya. Kalau orang ada suatu suku bangsa atau bangsa berkata dikit-dikit mati, dikit-dikit mati. Ah, mati. Bahkan mau hal yang baik, waduh saya mati pengen makan kue itu. Menggemakannya kematian, akan memakan buahnya. Kalau pohon satu biji bahkan buahnya banyak lagi. Nah kalau gitu kita tahu kita menggemakan apa? Makanya kita tadi dengar firman Kristus, mendengar, dan kemudian kita gemakan. Supaya jangan lupa, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin.
Ya, itulah yang disebut kamu tahu kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Nah, ini ayat terakhir ya, yes, untuk malam ini. Yesaya 33 ayat 24. Makanya Tuhan bilang gini, tidak seorang pun, luar biasa, yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Wah, ada ayat yang kayak gini ya. Nggak ada satu yang bilang aku sakit. Dan semua penduduknya diampuni kesalahannya. Makanya di Mazmur 103 dikatakan, diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Berarti apa? Saudara dan saya jangan sampai menolak kasih karunia yang luar biasa ini. Yaitu apa? Diampuni segala dosa. Makanya dibilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu artinya diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Bukan karena saya baik, tapi karena Kristus yang baik. Sudah mati ketika kita masih berdosa. Mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nggak ada bisa sakit, saudara. Jadi ketika induk dari segala kesembuhan atau segala berkat, bahkan berkat yang lain juga sama, akan muncul ketika kita percaya segala dosa kita diampuni. Makanya kalau kita dengar, oh nggak bisa, kamu harus ngaku-ngaku dosa baru diampuni. Bisa gitu? Kalau dosa diampuni hanya karena diakui, bisa nggak lengkap? Nggak boleh hilang loh. Misalnya saudara dosa sehari ini 5 kali, malam jangan kurang. Kalau lupa hanya 4, berarti sisa 1 tekor. Kalau seminggu 7 tekornya. Kalau setahun 365. Kalau mati masuk neraka, karena surga nggak boleh ada dosa. Ya tapi kan Pak, 1 Yohanes 1:9 bilang gitu, kalau kamu ngaku dosa baru diampuni. Oh, itu bukan buat orang Kristen, itu buat orang Gnostik. Yohanes bilang itu kepada orang Kristen yang bukan Kristen, orang Gnostik yang tidak percaya. Right? Yohanes bilang, kalau kamu nggak ngaku bahwa kamu orang berdosa, saya juga orang berdosa nih. Dulu. Ya, Yohanes bilang itu. Kamu menipu diri kamu sendiri. Kebenaran nggak dalam diri kamu. Tapi kalau kamu mengaku dosa kamu, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Garis bawahi juga kata-kata segala. Nah, sekarang kita orang Kristen sudah percaya Yesus. Segala dosa kita sudah diampuni. Dan kalau masih hidup, masih bisa salah, masih bisa gagal, kita punya darah Yesus. Kita minta ampun boleh, kita minta maaf boleh, kita minta menceritakan boleh, tapi bukan untuk diampuni, karena telah diampuni. Kenapa, saudara? Karena tadi, induk dari segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Induk dari segala kesembuhan adalah pengampunan segala dosa. Makanya Rasul Paulus memberitakan Injil, saudara boleh cek and recheck. Inti pemberitannya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Untuk itulah dia menceritakan hanya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Bukan manusia. Bukan karya manusia. Amin. Saudara, saya nggak panjang lebarkan. Ya, kalau saudara belum paham, dengar aja terus. Makin lama makin paham, saudara akan makin menerima. Saudara mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini kesempatan saudara. Mari ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk segala dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Ya, saudara mempersiapkan perjamuan kudus kita. Ya, kalau yang nggak punya
Ini kan ada roti apa ya saudara, ada kue apa, biskuit atau apapun ya. Kalau nggak ada anggur, teh boleh ya, air putih juga nggak apa-apa. Yang penting setelah kita mendengar firman, ya semua debu-debu dibersihkan dengan air yang jernih firman Tuhan, dan diseka ya supaya hidup kita segar, hidup kita baik. Jadi kita udah dengar ya, kita terima firman kebenaran yang memerdekakan kita. Ya, sebab apa yang kuteruskan kepadamu, kita angkat roti kita di tangan kanan tinggi-tinggi. Ya, Rasul Paulus bilang, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi apa yang kita peringati, bukan dosa, saudara. Kita memperingati karya Yesus, memperingati kematiannya sampai Tuhan datang. Ketika kita memperingati kematiannya, kita mengingat warisan kita. Ada yang mati, ada yang mau diwariskan. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Berarti benar-benar benefit. Ya, saudara yang sakit, saudara yang mengalami kelemahan, saudara akui tubuh Tuhan, discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus itu diremukan, hancur-hancuran, supaya saudara dan saya utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Di kayu salib itu ditikam gitu, keluar air dan darah, supaya dosa saudara dan saya dihapus, taken away, nggak ada lagi. Dicambuk habis, ya. Pemazmur katakan sampai tulang-tulangnya tuh melototin dia, tersingkap tulang-tulangnya. Mazmur apa Yesaya 53 katakan menanggung penyakit dan sakit kita. Kayak dikatakan oleh bilurnya saya sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang tuh, digantung di kayu salib, ya, semua dalam kegelapan, jam 12 sampai jam 3, semua dosa, semua kutuk, semua penyakit, semua murka, semuanya harus menimpa kita, diserap habis oleh Tuhan. Sehingga kita bisa rest, ya, duduk tenang dekat kaki Tuhan, di dadanya, kasihnya, kemurahan, kebaikannya saja, dan berkata, Tuhan Yesus, sebagaimana Engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, sukses. Ya, kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi. Tadi ya, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Semuanya ada di Alkitab. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kristus kepala, kita tubuh. Kita dagingnya, tulangnya. Jadi di dalam Alkitab katakan begitu. Satu. Ya, sehat. Saya berkata, misalnya saudara punya masalah jantung, jantung Kristus. Ya, punya apa? Masalah paru-paru, paru-paru Kristus. Ginjal Kristus. Pokoknya tekanan darah saudara nggak normal, tekanan darah saya normal. Sebagaimana Yesus di surga. Sudah satu dengan Kristus. Dan sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa kita di taken away. Tuhan tidak mungkin ingat lagi. Tidak mungkin di-input. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Kita pewaris Kanaan, mewarisi tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, tidak isi, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita tidak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liatnya. Kita yang memilikinya, kita mewarisi dunia ini, kita mewarisi berkat Abraham, kita mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air.
golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, warisan anak sulung, karisma, karunia roh, semua janji, semua berkat Tuhan kita terima semua. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dan makan. Haleluya. Saudara mengucap syukur, terima kasih. Semua baik, luar biasa. Ya, kita terima apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan.